Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Baik, kita kembali lagi nih. Kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Nah, ini kita akan bahas lagi para pendukung dan relawannya Pak Anies di bagian Jawa Tengah lagi nih. Ya, karena kenapa di Jawa Tengah itu ada ex-ketua guru agama se-Jawa Tengah mengatakan bahwa katanya sulit untuk mencari kekurangan Pak Anies Baswedan. Iya, ya. Saya pikir ini bakalan menjadi sesuatu yang sangat baik di kalangan para pendukung dan para relawan Pak Anies karena saya pikir para guru-guru di Jawa Tengah saat ini juga fokus untuk memenangkan Pak Anies Baswedan. Apakah kemudian ini menjadi langkah awal pemenangan Pak Anies di wilayah Jawa Tengah ataukah seperti apa? Nah, ini yang kemudian perlu kita lihat keberlanjutannya, perlu kita analisa lebih jauh dan telaah lebih dalam lagi. Coba kita lihat kawan-kawan. Meme bergambar Pak Anies Baswedan dengan tulisan "Guru jadi presiden" yang viral di media sosial mendapat tanggapan beragam dari kalangan guru dan pendidik. Saya pikir ini juga menjadi semacam penambah semangat para guru dan para pendidik ketika kemudian melihat nama Anies Baswedan yang selalu digaung-gaungkan untuk menjadi capres. Kenapa? Karena Pak Anies Baswedan berlatar belakang pendidik. Jadi saya pikir ketika kemudian Pak Anies Baswedan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, akan lebih besar peluangnya ia akan memperhatikan para guru-guru. Besar peluangnya ia akan memberikan menempatkan guru-guru di tempat yang spesial itu. Karena seperti itu, Pak Anies berasal dari kalangan guru dan berasal dari lingkungan para pendidik. Ibunya pendidik, ayahnya juga pendidik, dari kakeknya pejuang, dan saya pikir dia juga sempat jadi dosen, kemudian menjadi rektor. Saya pikir Pak Anies punya latar belakang dalam dunia pendidikan yang cukup mumpuni. Nah, meski pada umumnya sepakat bahwa latar belakang Pak Anies sebagai pendidik dan perhatiannya terhadap kemajuan pendidikan membuatnya sangat tepat untuk memimpin Indonesia. Namun ada yang kurang setuju dengan meme bergambar wajah Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2012 itu. Tentang gambar Pak Anies dalam bentuk resulting atau seni, dia tidak setuju karena mengurangi wibawanya, apalagi dihubungkan dengan calon kepemimpinan nasional. Seperti itu yang dikatakan oleh pendidik Jawa Tengah, Haji Muhtar, saat dihubungi KBA. Soal kepemimpinan berlatar belakang pendidik ini, dia mengaku sangat mendukung. Bukan karena dirinya juga seorang guru, bukan itu. Karena dirinya juga memang guru, sambungnya memiliki tupoksi yang sangat strategis untuk menyiapkan generasi penerus bangsa dengan nasionalisme yang sangat tinggi. Jadi apalagi ketika Pak Anies, apa yang diragukan dari beliau itu. Kemudian dari Pak Haji Muhsin ini juga bilang bahwasanya tidak ada celah untuk melihat kekurangan Pak Anies di wilayah pendidikan itu. Kata mantan ASN yang pernah menjadi ketua musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam itu se-Jawa Tengah. Kita garis bawahi se-Jawa Tengah. Kenapa? Saya selalu fokuskan di Jawa Tengah ini. Ya, arena pertarungan paling sensasional untuk menuju Pilpres 2024 itu. Nah, pertama, latar belakang keluarga Pak Anies yang sangat baik. Kakeknya, A.R. Baswedan, seorang pahlawan nasional. Dan kedua orang tuanya, pasangan Dr. Andos Rashid Baswedan, SU, itu dosen UI dari itu. Kemudian Profesor Dr. Alia Rashid Baswedan, merupakan pendidik, telah berperan dalam membentuk kepribadian mantan rektor Universitas Paramadina tersebut. Jadi semuanya Pak Anies itu di lingkungan keluarganya itu berasal dari tokoh-tokoh pendidik, berasal dari kalangan pendidik. Jadi saya pikir ketika kemudian Pak Anies menjadi atau mendapatkan mandat untuk menjadi presiden, saya pikir posisi guru, posisi ASN maupun yang masih semacam yang masih honor itu mungkin akan mendapatkan
tempat spesial mungkin akan dispesialkan, karena saya pikir Pak Anies Baswedan sangat memperhatikan kalangan guru itu. Nah, walau hanya 1 periode menjadi gubernur DKI Jakarta, beliau ini, Pak Anies itu berjasa besar untuk negeri. Ya, karena taat beragama, kalau orang sudah taat kepada zat yang tidak nampak, bisa dipastikan dia pasti taat kepada yang nampak, rakyat, dan begitu sebaliknya. Jadi, beber penulis nasional yang terkait buku-buku pendidikan agama itu. Jadi, ini yang kemudian menjadi nilai plusnya Pak Anies Baswedan itu. Nah, demikian pula dari segi pendidikan. Lanjutnya, tingkat pendidikan sosok jebolan Universitas Gadjah Mada itu, University of Maryland dan Northeastern University, Amerika Serikat itu, di paripurna itu. Menariknya, dia melihat Pak Anies tidak hanya cerdas. Beliau itu pejabat yang mampu memadukan antara kapabilitas, stabilitas dan kredibilitas secara simultan, sehingga bisa melahirkan integritas yang sangat tinggi. Jadi seperti itu yang dikatakan Pak Muhsin ini. Nah, hal ini terlihat saat mantan Mendikbud tersebut memimpin Jakarta. Walau hanya menjabat 1 periode, menurutnya Pak Anies telah mampu mengangkat tidak hanya nama DKI Jakarta, tetapi juga Indonesia dalam persaingan global. Nah, inilah yang saya pikir menjadi nilai plusnya Pak Anies di mata para kalangan guru-guru, baik itu di Jawa Tengah maupun kalangan guru-guru seluruh Indonesia. Dan saya pikir kalangan guru-guru juga sudah dilihat bahwasanya mereka saat ini lebih condong kepada Pak Anies Baswedan. Tetapi ada tapinya nih. Kenapa? Karena Pak Jokowi yang katanya ikut cawe-cawe. Jelas ketika Pak Jokowi ikut cawe-cawe, bisa saja ASN itu dikendalikan dari atas itu. Jadi inilah yang kemudian menjadi bahayanya dalam perpolitikan tanah air. Nah, sehingga hal ini terlihat saat mantan Mendikbud tersebut memimpin Jakarta. Walau hanya memimpin 1 periode, menurutnya Pak Anies telah mampu mengangkat nama baik Jakarta hingga nama baik Indonesia itu. Sehingga ada opini Pak Anies bukan gubernur DKI tetapi gubernur Indonesia. Terbukti juga dengan berbagai prestasi dari dalam dan luar negeri. Karena sulit untuk cari kekurangannya, sesulit mencari kelebihan binatang yang bernama tikus. Jadi seperti itu tandas dari Pak Haji Muhsin ini. Nah, inilah yang saya pikir menjadi nilai plus Pak Anies di mata guru-guru. Sekali lagi, bahwasanya Pak Anies saat ini tengah mendapatkan dukungan juga dari para guru-guru, tidak sekedar di Jawa Tengah, tetapi seluruh Indonesia. Sebab guru juga melihat bahwasanya Pak Anies Baswedan adalah sosok yang sangat terdidik dan berasal dari kalangan pendidik. Nah, ini yang sebenarnya menjadi nilai plusnya Pak Anies Baswedan di wilayah itu. Akankah kemudian guru-guru mampu mendukung Pak Anies Baswedan tanpa adanya sentimen-sentimen dari pusat itu? Karena kita lihat Pak Jokowi ya sudah terang-terangan cawe-cawe. Jelas kalau Pak Jokowi cawe-cawe, dia bisa menggerakkan siapa saja, bisa menekan siapa saja karena dia masih berstatus sebagai presiden itu. Nah, saya pikir inilah yang kemudian menjadi tantangan terbesarnya guru-guru saat ini yang memang betul-betul mendukung Pak Anies Baswedan. Apakah ia kuat mental, kuat segalanya itu? Karena pasti tekanan dari Pak Jokowi pasti ada, karena dia sudah mengaku untuk cawe-cawe. Inilah yang sebenarnya merusak demokrasi ke depannya. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Akankah guru-guru memenangkan guru Pak Anies? Ataukah seperti apa? Coba tulis di kolom komentar. Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi sekali lagi terima kasih. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.